Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami tahu Tuhan ketika kami hari ini setia kepada Tuhan di sekolah kehidupan kami, Tuhan jauh lebih setia. Karena semua sekolah kehidupan kami ini bertujuan sesuatu yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. God bless semuanya, Tuhan Yesus. Shalom semuanya, ada sukacita ya. Tetap semangat, saya ada di luar kota ini ya. Jadi nanti kalau tanya jawab, saya nanti mungkin masuk mobil ya, Fran. Tidak apa-apa ya, sejenak ya. Nanti tetap saya jawab. Nah, hari ini ya kalau saudara dengar kesaksian dari Ibu NN tadi, saya nanti bakal pelayanan bersama beliau. Saya juga kaget, lama tidak dengar kabarnya, ternyata sekarang beliau sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan, bahkan dia menjadi salah satu ya ketua atau pemimpin dari komunitas wanita ya yang luar biasa. Makanya hari ini sekolah kehidupan itu kadang-kadang jangan dihindari. Kalau kita lagi ngalami proses, yakin ini sekolah kehidupan, saudara. Yang pasti waktu kita sekolah pasti ada ujiannya. Nah, pada waktu ujian itu yang pasti tidak akan melampaui kekuatan kita ya. Saudara, kalau ujian misalnya saudara kelas 6 SD, materi ujiannya ya pasti kelas 6. Nggak mungkin materi yang diujikan SMP, nggak mungkin kan. Saudara ada di SMP juga materi ujiannya juga nggak mungkin materi ujian untuk sekolah SMA. Semuanya itu tidak akan melampaui kekuatan kita sesuai dengan batas. Makanya hari-hari ini sebenarnya target Tuhan dari setiap masalah, saudara ngalami keadaan yang babak belur, tujuan Tuhan itu bukan masalah kita pulih, tapi hidup kita ini loh yang pulih. Target Tuhan itu hidupnya kita berubah. Hidup kita bisa jadi dampak buat banyak orang. Ini targetnya Tuhan. Tapi sementara target kita di tengah masalah, target kita apa? Masalah ini cepat pulih. Ya, bukan hidup kita yang dipulihkan dulu, tapi masalah. Kalau saudara dengar kesaksian Bu NN tadi, langkah yang tepat. Kenapa Tuhan bisa pulihkan dia? Bahkan Tuhan pakai hidupnya secara luar biasa. Kenapa? Karena begitu respon terjadi, Ibu NN langsung mengubah kehidupannya terlebih dahulu. Dia nggak mengubah pasangan hidupnya, tapi dia fokus di tengah masalah sekolah kehidupannya. Bukan masalahnya yang harus berubah, tapi kehidupannya. Namanya sekolah kehidupan. Berarti kehidupan kita yang hari-hari ini disekolahkan sama Tuhan. Tangkap ya. Saudara, bukan berarti ketika kita sekolah kehidupan ya, kita ini hari ini masalah itu cuma alat. Tuhan itu butuh alat untuk sekolah kehidupan lewat keuangan, lewat pasangan, lewat sakit penyakit, lewat PHK, lewat toko yang bangkrut, lewat kehidupan anak-anak. Semua ini alat materi. Kita semua mengalami materi yang beda-beda. Ada yang materinya lengkap, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saudara sudah dipercaya Tuhan jadi orang yang hebat. Orang hebat itu bukan yang sukses secara keuangan, sukses secara jabatan, sukses ke rumah tangganya baik-baik, suami baik, kesehatan baik, ya anak-anak baik, semua baik-baik. Bukan itu, saudara. Orang yang sukses di mata Tuhan hari-hari ini adalah orang yang bisa tetap berubah, berbuah, berdampak di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang semakin sulit. Justru kalau kita berubah, berbuah, berdampak, maka sekolah kehidupan kita ini berhasil, ya. Jadi sekali lagi sekolah kehidupan itu tujuannya mengubah kehidupan kita, bukan masalah kita. Kalau masalah itu bukan sekolah, hanya membalik telapak tangan. Saudara tidak perlu sekolah. Kalau cuma hanya miskin jadi kaya, stadium 4 sembuh, ya, saudara yang punya suami error jadi baik, anak-anak error baik, bangkrut hari ini diberkati, itu tidak butuh sekolah, saudara. Mujizat itu cuma sekejap.
Tapi kenapa proses Tuhan itu sekolah kehidupan? Karena Tuhan mau yang disekolahkan itu kehidupan tiap pribadi kita. Hari ini saudara merasa enggak? Lewat proses kehidupan, lewat masalah yang bertubi-tubi, lewat dapur api. Ternyata yang disekolahkan itu kehidupan kita, karakter kita disekolahkan. Ya, iman kita disekolahkan, buah-buah roh kita disekolahkan. Tidak mungkin tanpa proses, saudara bisa hari ini kehidupan buah rohmu, hari ini bisa next level. Kehidupan iman next level, kehidupan karakter Kristus next level. Nggak mungkin, saudara. Zona nyaman tidak akan membawa kehidupan kita ini berubah. Tapi hari ini lewat sekolah kehidupan dengan materi masalah, dengan materi alat-alatnya suami, anak-anak, keuangan, penghasilan, kesehatan, semua tujuannya supaya kehidupan kita disekolahkan dengan baik. Kelak kita lulus, maka orang-orang yang lulus sekolah kehidupan, kehidupannya berubah adalah pemenang-pemenang yang sejati. Tangkap ya? Jadi jangan marah sama Tuhan, Bu. Kenapa ya? Tuhan itu sebenarnya kalau mau memberkati saya itu kan gampang. Jujur saya dulu juga protes. Tuhan, kalau mau membuat Pak Nyoto balik kan gampang. Kenapa ya Tuhan harus lewat 15 tahun Tuhan? Kenapa Tuhan? Kayak Tuhan kurang kerjaan loh Tuhan. Jujur saya dulu berpikir negatif tentang Tuhan. Kenapa Tuhan, kenapa? Tapi setelah saya mengalami Tuhan, saya mengerti, menyelami bagaimana tujuan Tuhan dalam hidup saya. Ternyata yang disekolahkan itu kehidupan Eli Kurniawati. Sehingga hari-hari ini saya bersyukur lewat sekolah kehidupan 15 tahun, membuat kehidupan pribadi saya benar-benar disekolahkan sama Tuhan, dimurnikan, bukan kurang kerjaan, tapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk mengubah kehidupan seseorang. Ya, hari ini jangan takut, setiap kita lagi masuk sekolah kehidupan, ada yang dapur apinya mulai volumenya dibawa ke 5, ada yang volumenya baru kedua, ada volumenya yang ada yang ke-6, ada yang ke-7, ada yang ke-8. Semuanya pasti merasa panas ya, nggak enak, capek. Tapi sekali lagi percayalah, setiap ujian kehidupan tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Semua materinya jelas kok ya. Saudara pasti mampu menanggung segala perkara. Yuk kita buka dulu di Matius 11. Ini ayat yang simple, tapi kita belajar bagaimana sekolah kehidupan bersama Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Ada kata marilah ya, berarti ajakan buat setiap kita yang malam ini lagi letih lesu, beban berat, janji Tuhan memberi kelegaan. Jadi jangan takut kalau sekolah kehidupan kita lagi ngalami keadaan beban berat, letih lesu, semuanya akan diberi kelegaan. Yang berikutnya 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang kedua ada kata pikul. Ya, berarti selain ajakan ada perintah. Tangkap ya. Selain kita diberi ajakan, yuk yang beban berat, please datang sama aku. Aku berjanji ada kelegaan, tenang aja ya. Itu ajakan. Yang kedua pikul, berarti perintah. Saudara kalau sudah perintah, saudara jangan lari dari pikul salib. Pikulku yang kupasang. Saudara, tiap kita ini sudah punya kuk yang masing-masing dipasang sama Tuhan. Dan ini perintah. Kalau kita sekolah kehidupan, kita mau lari dari perintahnya Tuhan, maka kita akan gagal di sekolah kehidupan. Nanti kita tidak akan lihat keberhasilannya. Kalau saya 15 tahun, tahun kelima saya berusaha untuk lari dari perintah Tuhan. Saya nggak mau melanjutkan pikul kuk. Saya bilang sama Tuhan, kuk apa ini Tuhan? Kuknya ndak enak, katanya kuknya enak, buktinya ndak enak, sakit.
semua. Tuhan, kunya buat saya bonyok babak belur Tuhan. Nggak enak, katanya enak, Tuhan bohong. Mungkin yang saya lihat nggak enak itu dari lahiriah. Tapi 15 tahun sekolah kehidupan dengan perintah Tuhan yang saya jalankan dengan kuk itu membuat hidup kehidupan saya hari ini berbuah lebat. Tangkap ya, victory itu bisa ada cabang buah lebat itu karena saya benar-benar mengikuti sekolah kehidupannya Tuhan. Setiap ajakannya saya terima, perintahnya enggak saya abaikan. Saya tetap taat. Tuhan bilang gini, pikul ya, ku yang kupasang. Sebab percayalah hari ini kenapa Tuhan pikulku. Dan yang ketiga, belajarlah. Itu artinya pesan. Jadi sekolah kehidupan itu ada tiga. Yang pertama ada ajakan, yang kedua marilah, ada kata dua, pikul, perintah, dan yang ketiga belajarlah kepadaku. Ya, lihat ayat berikutnya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jujur, hari-hari ini belajar itu pesannya Tuhan. Nanti saudara belajar sesuatu yang membuat kita berjalan bersama Tuhan itu tidak takut lagi. Kita akan mendapat ketenangan. 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Makanya tidak ada orang yang di sekolah kehidupan berteriak, tidak kuat Tuhan. Dapur apinya makin panas, tidak kuat Tuhan. Duri dalam dagingnya makin mencocok-cocok, sakit semua Tuhan. Makin sakit Tuhan, apalagi cawan yang saya harus minum makin pahit, pahit, pahit rasanya Tuhan, tidak kuat. Tidak. Tuhan berkata hari ini, jalani aja sekolah kehidupan, marilah. Pikulah itu perintah, marilah ajakan. Hari ini percayalah, belajarlah, itu ada pesan Tuhan. Jadi di dalam sekolah kehidupan itu ternyata ada ajakan, ada perintah, dan ada pesan Tuhan. Jadi bukan kurang kerjaan, saudara. Kalau kita ngalami proses sekolah kehidupan, bukan karena Tuhan kurang kerjaan. Karena di balik sekolah kehidupan kita, itu selalu ada pesan Tuhan nanti di akhir kehidupan. Saudara akan ngerti, saya mengerti pesannya Tuhan bukan di tahun kelima. Saya masih buta tahun kelima. Tapi setelah tahun kelima saya lewati, saya serius dengan sekolah kehidupan. Saya tahu bahwa Tuhan lagi menyekolahkan kehidupan saya. Bukan masalah saya yang hari ini cepat selesai, tapi saya harus bertahan dalam sekolah kehidupan. Di situ saya mulai mengenal siapa Tuhan. Ketika saya makin belajar, saya dapat pesan Tuhan. Saya melihat rencana Tuhan yang besar digenapi dalam kehidupan saya. Yuk kita lihat satu persatu. Jadi hari ini jangan takut ya. Kalau Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat, aku akan memberi kelegaan. Jadi ada tiga. Kalau ada kata marilah, ajakan. Siapa yang malam ini letih lesu, beban berat, yuk kita semua ada perintah sekolah kehidupan kita, datanglah kepadaku. Dan aku berjanji memberi kelegaan. Berapa banyak orang kalau sudah letih lesu beban berat, saudara tidak cari Tuhan lebih serius. Waktu kita dalam sekolah kehidupan, saudara cuma serius cari gimana ini, gimana Tuhan, suamiku gimana. Ada beberapa orang yang bahkan pergi ke paranormal supaya masalahnya cepat selesai. Saudara dan saya, Tuhan tidak mau setiap kita hari ini cari solusi masalah. Tuhan mengajak setiap kita, ajakan, yuk yang letih lesu beban berat, tidak usah lari, datang dekat sama aku. Jangan makin menjauh dari kasih karuniaku. Semakin engkau lari dari prosesku, semakin engkau jauh dari kasih karuniaku. Semakin engkau akan ditangkap oleh iblis, semakin iblis menjerat hidupmu, walaupun kelihatannya iblis bisa beri solusi di depan, tapi itu bukan kelegaan selamanya. Nanti kelegaannya cuma sesaat. Artinya waktu iblis beri solusi, dunia beri solusi. Mungkin ada banyak ibu-ibu yang diberi solusi sama temennya, ayo cerai
aja, aku kenalkan kamu sama duda yang kaya raya, hidupmu pasti makmur. Jujur, mungkin waktu kita menikah dengan duda kaya sebagai pengganti pasangan kita, mungkin kita bisa mengalami kelegaan sesaat. Tapi sampai berapa lama? Siapa yang bisa menjamin kelegaan hidup kita selamanya? Hanya Tuhan. Saudara cuma bisa mengalami kelegaan hanya di masa promosi. Setelah promosinya selesai, saudara juga jadi bulan-bulanan. Makanya ada orang yang waktu itu ya benar-benar saya sudah bilang jangan menikah lagi, jangan menikah lagi, tapi ngeyel saudara. Akhirnya singkat cerita dia menikah. Hitungan masa promosinya cuma 4 bulan. Beberapa hari yang lalu dia telepon saya, dia berkata, Bu, boleh enggak saya cerai dari pernikahan kedua? Saya cuma bilang, lihat ya, semua yang hari ini kelihatannya lega, tapi bukan dengan cara Tuhan. Saudara tidak akan melihat hari ini mujizat kekuatan Tuhan itu akan terjadi. Tapi waktu kita sekolah kehidupan, yuk kalau Tuhan memberi ajakan, mari, sudah tidak usah lihat masalah. Masalahmu boleh bertambah berat, nempel aja sama Tuhan. Datang aja sama Tuhan. Letih lesu beban berat. Yuk, siapa yang lelaki letih lesu beban berat? Jangan tidurkan jam doamu. Jangan malas baca firman. Jangan malas dengar khotbah. Jangan malas untuk beribadah. Jangan malas untuk mengucap syukur. Jangan malas untuk hari ini. Saudara tidak menjalani prosesnya Tuhan dengan baik. Saudara, kalau sudah ada ajakan, marilah. Berarti di sekolah kehidupan ini Tuhan mau kita semakin dekat. Saudara sudah semakin harus serius dengan Tuhan. Bukan serius cari solusi. Tuhan gimana sudah hutang menumpuk. Mungkin tidak saya bisa keluar dari jerat hutang. Tuhan suamiku sudah punya anak dengan wanita tobat. Mungkin tidak rumah tanggaku bisa dipulihkan. Tuhan dokter sudah menvonis kanker stadium akhir. Mungkin tidak aku bisa sembuh. Jujur, kalau Tuhan yang mengajak saudara, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku memberi kelegaan. Kira-kira jawaban hidup saudara di tengah sekolah kehidupan, kita ini pasti lega saudara. Tidak mungkin tidak, waktu saya nempel sama Tuhan, tidak ada yang namanya hidup ini bete, stres, depresi, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Walaupun masalahnya makin berat. Dapur apinya makin besar. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berjanji, waktu engkau tidak serius dengan masalah. Saya nggak serius dengan masalah. Saya cuma serius bagaimana saya tahu kehidupan saya yang harus saya rubah. Waktu saya serius mengubah kehidupan saya. Hidup saya berjalan dengan 15 tahun dengan kelegaannya Tuhan. Coba kalau 15 tahun dengan tekanan yang makin berat, mungkin saya sudah ke rumah sakit jiwa. Mungkin hidup saya tidak akan jadi hamba Tuhan. Mungkin saya sudah jadi pecundang, saudara. Tapi bersyukur waktu saya di sekolah kehidupan, saya pakai dasar firman ini. Tuhan setiap kali saya tidak kuat, Tuhan cuma bilang gini, datang. Ya, Tuhan bilang, Lai, anakku, yuk datang. Datang sama Tuhan tuh tidak perlu modal. Saudara kalau cari paranormal, datang cari pertolongan orang lain, saudara masih butuh sesuatu, tapi datang sama Tuhan itu setiap waktu. Dan ketika saya datang sama Tuhan, benar-benar terjadi kelegaan, nggak jelas. 15 tahun kalau bukan jalan dengan kelegaannya Tuhan, nggak mungkin saya jadi hamba Tuhan, nggak mungkin Victory ada cabangnya di mana-mana, nggak mungkin Victory bisa berbuah lebat mencetak Bu NN yang dipulihkan. Lihat, Bu NN dipulihkan, berapa banyak jiwa. Kalau kita tangkep ya, Victory ini kayak multi level marketing. Setelah dipulihkan satu, ini pelayanan di bawah-bawah, dia bilang, Ibu NN cerita, saya sudah mengkonselingi ibu-ibu yang lain yang lagi berbeban berat, supaya mereka semua move on, mereka semua mengalami kelegaan. Waktu saya mengalami kelegaan Tuhan, makanya kenapa saya bisa berbagi dengan ibu-ibu supaya dapat kelegaan. Karena pengalaman hidup saya ketika sekolah kehidupan, saya semakin gila-gilaan sama Tuhan, serius sama Tuhan, bukan serius cari masalah saya supaya suami kembali gimana Tuhan. Mungkin saya dulu berpikir saya mau operasi di Korea, saya mau upgrade hidup saya supaya saya nggak
umur 40 tahun, saya ingin cari operasi di Korea yang bisa mengubah saya wajahnya jadi 20 tahun. Kira-kira kalau itu saya lakukan, saudara pasti kabur semua lihat saya. Ya, bersyukur bahwa saya hari itu taat sama Tuhan. Saya cuman hari itu tidak cari solusi bagaimana saya mempercantik diri saya, mempermudah diri saya. Tapi waktu saya datang setiap kali sesak, saya datang letih lesu dan beban berat, saya datang sama Tuhan. Tuhan kasih kelegaan. Dalam hati saya punya damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Dan saya hidup dalam kebenaran. Disitulah dari dalam memancar yang namanya wajah ndak lagi kayak kuda Nil, wajah bisa tebar pesona, awet muda saudara, ndak usah oplas di Korea, Tuhan sudah kasih sukacita yang lebih besar dari semua ini. Kenapa? Karena kelegaan Tuhan itu ndak bisa didapat di dunia manapun. Coba cari kelegaan yang Tuhan kasih. Saudara mau dugem, ya dugem, setelah dugem ya pusing lagi. Ya, saudara mau cari kelegaan apa? Karaoke, nyanyi-nyanyi sama temen, disko-disko, pulang ya pusing lagi. Lihat suami nggak pulang lagi. Saudara punya hutang banyak, hari ini mau pergi kemana sama temen, mau clubbing, mau jalan-jalan, rekreasi, saudara mau shopping, menghabiskan uang, pulang tambah pusing, uang tambah habis banyak. Jujur, tapi waktu kelegaan bersama Tuhan, tidak perlu modal, tapi hasilnya kelegaan Tuhan itu tidak bisa diberi dimanapun. Bisa tidur enak, makan enak, bakso tetap enak, tidur walaupun ya saya pernah pelayanan yang paling parah di pedalaman, jujur saudara. Hari itu saya shock, itu Fran ketawa itu ya. Saya lihat spraynya kuning saudara. Terus tempat tidurnya tipis. Aduh, gimana ini alas bantalnya yang namanya air kuning, yang namanya tempat alas spray kuning semua. Aduh Tuhan, Tuhan, gimana ini? Tapi puji Tuhan, kata yang nemeni saya, hebat ya Bu Gemini. Saya pikir Bu Gem nggak bisa tidur, nggak bawa alas tidur. Ternyata begitu taruh rebahan, Bu Eli sudah, wah hebat Bu Eli. Kenapa? Karena kelegaan yang dari Tuhan itu jauh lebih. Mungkin kalau nggak ada kelegaan, Tuhan bisa minum obat tidur loh saudara. Tapi nggak perlu obat tidur karena ada damai sejahtera. Ya, yang kedua, yuk sekolah kehidupan yaitu pikul. Itu perintah. Saudara jangan lari dari pikul. Namanya mikul. Nggak ada yang namanya pikul salib itu enak. Nggak ada namanya mikul. Namanya mikul itu pasti ada beban ya. Orang kalau makin dibawa ke next level jelas bebannya dari 1 kilo ditambah 2 kilo, kuat ditambah lagi. Hari ini pastikan, saya sering kan dalam khotbah saya bicara, orang yang sudah dipulihkan Tuhan, ini kita berkata Tuhanku hebat. Tapi orang yang belum dipulihkan Tuhan, bebanmu makin berat, berarti waktunya Tuhan yang berkata kita yang hebat. Tangkep ya. Kalau engkau sudah dipulihkan Tuhan, kita berkata Tuhan kita yang hebat. Tapi kalau kita belum dipulihkan Tuhan, masalah tambah berat, yang didoakan tidak terjadi, malah sebaliknya tambah berat. Berarti Tuhan berkata kita yang hebat. Makanya jangan takut. Kalau Tuhan yang berkata kita hebat, Tuhan bilang gini, pikul. Tuhan tidak kuat, mau tukar suami. Tuhan bilang, enggak. Pikulku yang kupasang enak, beban ringan dan tidak melampaui kekuatan. Kita percaya kenapa? Pikulku kita jadi berat karena kita panik duluan. Waktu kita lihat sesuatu yang berat, kita merasa bahwa bangkrut itu bencana malapetaka. Suami selingkuh sampai punya anak itu bencana malapetaka. Tapi ini bukan dalam pemandangan Tuhan. Makanya kita panik duluan, divonis kanker stadium 4, merasa bahwa ini akhir kehidupan. Tapi Tuhan tidak pernah berpikir, kalau Tuhan memerintahkan pikul nak kanker stadium 4, tidak usah lari. Suami punya anak, tidak usah cerai.
ya hari ini bangkrut, nggak usah lari ke Amerika, ke Taiwan, ke mana-mana, ke Amerika, ke Singapura, mau jadi TKW, TKI, nggak usah ya, nggak usah lari ke mana-mana. Saudara tahu nanti kalau lari ke luar negeri, saudara jadi disc joki. Apa disc joki? Cuci-cuci piring itu loh nanti di restoran tiap hari disc joki gini ya. Saya punya teman yang merantau ke Amerika, lucu loh dia cerita. Aduh, ternyata kerja di luar negeri itu berat. Dia satu kali diterima kerja di salah satu restoran, disuruh cuci piring, saudara. Karena dasarnya dia itu tidak biasa dulunya bos ya. Terus dia karena usahanya kolab, tidak biasa cuci piring. Disuruhlah cuci piring, saudara. Pecah semua piringnya, saudara. Dipanggil manajernya, katanya dibilang, hari pertama sudah rugi piring berapa pecah katanya. Waduh, dia berkata, duh ternyata enggak gampang ya. Makanya enggak perlu lari kemana-mana. Tuhan bilang gini, sudahlah bangkrut, tetap pikulku. Enak-enak, bebanku ringan, enggak melampaui kekuatan. Tenang aja. Semakin kamu enggak menerima perintahku, kamu lari dari perintahku, kamu lari ke Amerika cari kerjaan, nanti makin sulit loh. Tapi kalau aku berkata, kuku ini enak, ringan, tidak melampaui kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan dan saudara pikul kuknya sama-sama. Kalau Tuhan itu ikut pikul kuk saudara, maka semuanya pasti enak. Bebanmu ringan, tidak melampaui kekuatan. Bahkan nanti di balik kuk, di balik salib itu ada mahkota, kemuliaan, upah, dikaruniakan nama, segala nama. Yang penting apa? Ikuti aja sekolah kehidupannya Tuhan. Disuruh mekol perintahnya ya pekol, saudara. Nggak usah. Yang punya suami error jangan dijual belikan. Yang punya istri error nggak usah ditukar tambah. Sudah ya. Kalau suruh mikul dosanya suami error, istri error, sudah pikul, udah enak bu, mikul dosanya suami selingkuh itu ndak enak, penjudi ndak enak, ndak apa-apa. Tuhan aja mau loh ambil dosa saudara semua. Masa kita ndak mau ambil dosa suami kita? Kita ndak mau bayar harga untuk menyelamatkan suami, istri kita yang lagi error, anak-anak yang lagi error. Sudah, kalau perintah Tuhan, jangan sok tahu, sok hebat. Ndak kuat, ndak kuat. Duh, suami model kayak gini bertahun-tahun bisa amsyong Bu Eli. Amsyong enggak amsyong saudara ya. Enggak ada amsyong, enggak ada babak belur, enggak ada yang namanya hidupmu tragis. Selama pikulku bersama Tuhan, Tuhan selalu berkata enak, beban ringan, enggak melampaui kekuatan, hasilnya dikaruniakan nama segala nama, nanti ditinggikan kayak Tuhan Yesus ya, dikaruniakan oleh Bapa di mana dia ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Itu kenapa? Karena Yesus setia, pikul salib, taat sampai mati. Matinya ndak enak di kayu salib. Berapa banyak orang ndak berani ambil bayar harga untuk pikul kuknya Tuhan yang sudah dikasih tahu, nak, sekolah kehidupanmu belum selesai. 8 tahun pikul kuku enak-enak, ringan, ndak melampaui kekuatan. Nanti hasilnya ya dikali 8. Ndak usah lari dari pikulku. Sudah jalani aja, nikmati, syukuri. Bu, orang berdosa, pelakor kok ndak pikulku ya tuh. Bu Eli pelakor wanita tobat kok enak pikul. Pikulnya pikul kebahagiaan, Bu, dibelikan mobil baru, diajak jalan-jalan. Jangan mau iri dengan orang yang pikul dosa. Pikul dosa itu upahnya maut. Pikul dosa enak, mencuri suami orang, mencuri istri orang, mencuri uangnya orang, mencuri kebahagiaannya orang. Itu pikul dosa, nanti bayar harganya mahal. Walaupun kelihatannya sekarang bisa ketawa ke TV, nanti suatu kali 2 hari yang lalu ya ada seorang
ibu yang bercerita di mana ada seorang pelakor ya, wanita tobat yang hari itu ketawa, tiba-tiba kena apa? Kanker. Kanker sudah menjalar kemana-mana, sudah baunya busuk, yang namanya ini, aduh, saudara bayar harganya ndak sebanding. Tapi waktu kita pikul kuk, ndak ngiri dengan pikul dosa, percayalah hasilnya nanti seperti Tuhan Yesus, yaitu dikaruniakan nama segala nama, ditinggikan. Siapa yang nggak mau ditinggikan? Kita semua mau, makanya semangat dalam sekolah kehidupan. Jangan lari dari sekolah kehidupan, walaupun bayarnya mahal ya Bu Eli, sekolah kehidupan ikut Kristus. Jelas, karena Kristus namanya saudara, upahnya surga, upahnya mahkota, upahnya kemuliaan, upahnya bukan sepeda mini. Nah itu, ya jadi saudara jangan takut. Lah kalau upahnya cuma dapat sepeda mini, rice cooker, ya enggak perlu bayar mahal, saudara. Tapi berhubung upahnya itu surga, upahnya itu mahkota, karangan bunga yang indah, kehidupan bahagia dalam kekekalan. Bayar aja. Sudah, rela. Tuh sampai kapan ya sekolah kehidupan? Orang tanya, Bu, kira-kira sampai kapan lah saya kalau jadi Tuhan ya saya tahu. Wong saya sendiri aja sampai enggak tahu kapan sekolah kehidupan saya berhenti. Saudara enggak perlu takut. Karena semakin saudara disekolahkan kehidupan sama Tuhan, kehidupanmu akan semakin luar biasa. Saya bisa luar biasa hari ini, itu karena sekolah kehidupannya bukan setahun, 2 tahun, saudara. 15 tahun, saya ditanya, Bu Eli sudah gelarnya apa? Iya, gelarnya apa ya? Saya mau tanya Tuhan Yesus, kalau 15 tahun itu sudah S berapa ya? Kalau sekolah normal S berapa? S1, S2, S3, mungkin saya sudah S5 ya, itu profesor, sudah semua kabulator, semua jadi satu, gelarnya ada di saya, saudara. Tidak usah takut, makin saudara sekolah kehidupan makin lama sama Tuhan, dicetak sama Tuhan nanti orang yang hebat loh saudara. Orang yang hebat itu pasti sekolah kehidupannya juga lama ya. Yang terakhir yuk belajarlah. Ada pesan, kalau saudara baca belajar sama Tuhan itu belajar apa saudara? Belajar pesannya Tuhan lewat semua ini kehidupan kita supaya rendah hati, lemah lembut, ada kebaikan Tuhan, yaitu karakter Kristus, buah roh, iman. Jadi sekali lagi, Tuhan itu hanya untuk memberikan pesan supaya kita rendah hati. Jujur bangsa Israel itu 40 tahun hanya untuk merendahkan hatinya bangsa Israel disekolahkan padang gurun 40 tahun. Makanya kalau saudara ndak rendah hati diputer sama Tuhan. Orang ndak rendah hati itu gimana? Yang seolah-olah sok tahu, sok hebat. Tuhan kalau 2 tahun lagi aku ndak diselesaikan, aku sudah ndak mau jadi istri lagi Tuhan. Aku mau jadi istri simpanan. Nah ini orang-orang yang sombong saudara. Kita semua siapa? Kita ndak pernah tahu satu hari ke depan. Ngapain kita sok tahu, sok hebat? Kita tidak pernah tahu hari esok kita itu seperti apa. Kita jangan sampai pegang alih hari esok. Buat apa kita sok pinter? Kita sekolah aja sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita belajar setiap hari supaya kita ini rendah hati, jadi hamba disekolahkan supaya mendatangkan kebaikan. Ya sudah, nikmati aja. Pesannya Tuhan ditangkap. Nah, ini semua untuk kebaikanmu, untuk merendahkan hatimu lah, maka kita semua dalam sekolah kehidupan di padang gurun yang tidak enak, yang capek, yang kering, tapi pastikan semua ini tidak akan melampaui kekuatanmu. Di tengah padang gurun sekalipun tetap Tuhan menyediakan mata air, Tuhan tetap menyediakan kehidupan, Tuhan tetap menyediakan mana, Tuhan menyediakan yang namanya telur puyuh, semua Tuhan sediakan. Kebutuhan tiang awan, tiang api, apa yang saudara butuhkan. Hari ini pastikan kita sekolah kehidupan itu dengan 3. Tangkap pesan Tuhan. Semakin hari saudara semakin rela untuk disekolahkan Tuhan. Percayalah, semakin kita rela
untuk siap dibentuk, rendah hatimu semakin dibentuk, yang namanya lemah lembut kebaikanmu semakin dibentuk, maka Tuhan itu semakin tidak rela, saudara. Apa yang hilang Tuhan pasti gantikan lipat-lipat. Waktu kita lulus dari sekolah kehidupan, yaitu kita hari ini marilah ajakan. Ada yang namanya perintah pikul, sudah pikul. Yang ketiga yaitu belajar. Ada proses belajar mengajar di sekolah kehidupan. Manusia lamamu ganti, manusia ciptaan yang baru. Yang dulu yang lama sudah berlalu, sekarang dicetak. Dulu cetakan Eli Kurniawati, cetakan dunia, cetakan Ibu Sosialita. Sekarang dicetak manusia ciptaan yang baru, cetakannya Ibu Gembala PD Victory. No, keren kan? Naik pangkat. Dulu Sosialita cetakan dunia, sekarang cetakannya Ibu Gembala PD Victory. Dulu tidak pernah dipanggil Bu Gem, mungkin dulu dipanggil apa saya ya? Tidak tahu panggilan saya dulu apa waktu Ibu Sosialita. Oh, orang yang sombong ya. Ini orang yang sombong, kalau jalan tidak nginjak tanah katanya. Sekarang keren ya, orang bilang Bu Gem, jangan dugem loh ya, Bu Gem ya. Jangan panggil dugem. Jadi sekali lagi, semua ini keren loh saudara. Bayangin, model kayak saya dipanggil Bu Gem. Duh, saya ini sampai mikir, duh, dengan beban Bu Gem ini, kalau saya tidak sekolah kehidupan berat tuh sekarang. Sampai teman saya kalau ketemu saya, dia tegur saya, dia bilang gini, Eli, kamu ya jangan keterlaluan. Loh kenapa saya keterlaluan? Tak lihat-lihat kamu ini mulai parah. Ya, dulu masih pakai rok selutut, sekarang panjang. Dulu masih pakai tangan segini, sekarang panjang tangannya. Dulu masih kelihatan kancing satu, sekarang kancingnya seperti ini. Sampai lama-lama ketutup semua panjang-panjang. Jujur, semua. Kenapa? Karena sejak menyandang Ibu Gembala ini berat loh saudara. Mau pakai celana pendek, ya saya liburan sama anak saya. Waktu ke Bandung barusan sama cucu. Bawa celana pendek. Mau pakai saudara. Tidak lama kemudian ketemu jemaat, tak tahu disapa. Ini Ibu Eli. Aduh, mateng. Saya bilang sama anak saya, kenapa, Ma? Nah, Mama pakai celana pendek. Gimana ini? Padahal ya tidak pendek, tapi begitu dipanggil, ini Ibu Evangelis. Nah, ada evangelisnya ini yang bikin aduh, makanya hari ini, yuk, kalau kita dalam sekolah kehidupan bersama Tuhan, jangan takut. Siapa yang lagi sekolah kehidupan, ya, tidak usah takut. Bu, sampai kapan? Tenang, sudah, ya. Yang sudah lulus S1, nanti siap S2, S3, S4, tidak apa-apa. Makin banyak gelarmu, makin banyak mahkotanya, makin banyak upahnya, makin banyak kepercayaan, makin banyak karangan bunga. Kenapa? Karena Tuhan lihat saudara sudah ikuti aturan mainnya Tuhan, ya. Jadi yang beban berat, yuk semakin dekat malam ini. Yang punya beban berat, Tuhan mau kasih kelegaan malam ini. Saudara jangan jauh ya dari Tuhan. Saudara jangan lari dari perintah Tuhan. Pikul aja, jangan pikul dosa. Jangan pikul harga dirimu. Sekarang pikul hook yang Tuhan pasang. Walaupun tidak gampang, tapi pasti enak, bebannya ringan, tidak melampaui kekuatan. Ada satu perintah pesan Tuhan, yuk semua dalam sekolah kehidupan, jangan hari ini malas untuk belajar. Saya setiap hari belajar. Makanya kenapa saya mendisiplin buat renungan kalau enggak ketiduran. Saya pasti buat renungan, karena dengan buat renungan dengan firman, itu saya juga ikut belajar. Bukan saudara saja yang pinter, saya juga belajar untuk jadi pinter. Kita sama-sama sekolah, saudara. Di PD Victory ini saya bersyukur ada komunitas ini adalah komunitas saudara dan saya sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih pinter. Pak Fran, saya, Bu Imelda, Mami Feni, semua, ya Lina Linggo, Bu Ailing, semua tidak ada yang lebih pintar. Saya termasuk, walaupun saya disebut Ibu Gembala, kelihatannya di atas, enggak. Saya juga belajar di sekolah kehidupan bersama Tuhan sampai hari ini. Karena apa? Tuhan bilang gini, orang belajar itu tidak ada batas waktunya. Orang belajar itu seumur hidup loh saudara. Supaya kita itu semakin mengenal siapa Tuhan, ya. Saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada
pertanyaan, saudara boleh bertanya ya. Saya kasih waktu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang pasti. Yuk, saudara semua lagi tanya sama saya. Bu, ayo Bu, kesaksianmu dibuka, Bu. Oh, enggak, launchingnya nanti pada waktu kesaksian. Makanya ayo, daftar retreat sudah habis loh, kuotanya hampir habis, saudara ya. Saudara nanti retreat orang tanya kesaksiannya di posting di YouTube. Oh, enggak ada. Saya enggak pingin dulu ya. Sekali dengar, enggak boleh rekam apapun, hanya yang datang retreat. Yang datang retreat jangan bocorin rahasia ya. Supaya semua pada penasaran. Saya sudah dijapri berapa orang, ayolah Bu, bocorin. Enggak, ikut retreat dulu ya. Enggak ada siaran ulang loh ya. Nanti yang ikut retreat baru yang tahu. 1,5 tahun saya diproses kehidupan. Wow, rasanya. Tapi Tuhan saya dahsyat, Tuhan saudara dahsyat. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. God bless. Wow, tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Waduh. Bu Eli masih simpen tuh ya, supaya Anda semua penasaran. Ya, supaya Anda semua penasaran. Jadi dia simpan, nanti akan bersaksi secara khusus. Jadi jangan lupa ikut retreat semua ya, untuk bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, dapatkan berkat firman, dibekali. Dan percayalah, retreat tahun ini retreat yang luar biasa dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Baik, nah malam hari ini saya ingin membatasi, karena kebetulan Ibu Gembala sedang berada di luar kota, sehingga dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda itu dari dalam mobil mungkin nanti ya. Nah, silahkan buat Anda yang ingin bertanya, silahkan chat ya di kolom chat. Saya akan batasi mungkin 3-5 pertanyaan saja, supaya memberi kesempatan kepada Ibu Eli untuk melakukan perjalanan juga dari kota Pasuruan, kalau nggak salah ya, dari kota Pasuruan menuju Surabaya. Baik, silahkan yang mau bertanya chat saja. Dan sekali lagi saya mau sampaikan tentang retreat kita ya. Silahkan, kuotanya udah tinggal sedikit. Ini pengumumannya dengan tema surrender ya, di Novotel Bogor. Tapi ada 2 hotel yang kita pakai, Novotel dan Ibis Style. Yang Ibis Style lebih murah, beda 1 juta rupiah. Tapi ini di luar dari akomodasi perjalanan dari kota Anda ya. Ini hanya biaya untuk menginap dan makan full board selama acara 3 hari 2 malam ya. Jadi silakan Anda daftarkan diri Anda di kota masing-masing. Anda screenshot dulu ini. Misalkan Anda, oh saya dari Batam, harus daftar kemana? Boleh, kalau Batam bisa ke Jakarta misalkan begitu ya. Kemudian saya dari Makassar, boleh kemana? Boleh ke Surabaya juga daftar. Boleh ke Bali, atau boleh ke Semarang, atau boleh ke Jakarta, terserah ya. Yang terpenting daftarkan hanya ada 4 kota yang membuka pendaftaran. Jakarta, Surabaya, Bali, dan Semarang. Ya, silahkan daftarkan diri Anda. Ya, jadi pastikan Anda bisa mengikuti retreat ini, saudara. Karena ini luar biasa tentunya. Nanti akan menjadi berkat buat Anda. Ya, baik. Apakah sudah ada pertanyaan? Nah, belum ada pertanyaan. Baik. Silahkan mungkin yang ingin bertanya. Ya, boleh bertanya, silahkan chat ya. Ya. Nanti mungkin kalau Ibu Gembala tidak membuka kameranya ketika menjawab pertanyaan, karena beliau sudah ada di dalam mobil ya. Jadi bisa sekaligus melakukan perjalanan ke Surabaya, pulang ke Surabaya ya. Silakan buat Anda yang mau bertanya, ada? Atau tidak ada yang bertanya ini ya? Silakan chat kalau ada yang mau bertanya. Sudah bisa chat. Chat sudah saya buka ya. Silakan buat Anda yang ingin bertanya. Oke. Baik, Ibu Gembala bersama tim PD Victory dari Surabaya. Nah, dia sudah ada di dalam mobil. Gak apa-apa kalau Ibu Gembala
tidak pakai kameranya boleh ya, suaranya saja nanti ya, supaya gambarnya tentunya nanti goyang-goyang karena di dalam mobil. Ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Saya kasih waktu ya, silahkan. Ya, oke, terima kasih Bu Firman ya, biarlah Tuhan memberi kekuatan bagiku untuk bertahan memikul salib padaku dan dukung dalam doa untuk mengubah suamiku. Tuhan akan mengubah suaminya Ibu Mariani Tambunan. Percaya Bu, Tuhan akan sanggup mengubahkan, memulihkan suami dari Ibu ya, puji nama Tuhan. Merendahkan diri harus seperti bagaimana Bu, supaya bisa merubah suami. Nah, sikap seperti apa yang merendahkan diri sehingga bisa mengubah suami? Silakan Bu. Ya, orang rendah diri itu kan kayak hamba ya. Jadi misalnya kita dimaki, kita disalahkan, kita nggak perlu cari pembenaran. Kita juga nggak perlu menghakimi suami dengan menunjuk-nunjuk jari. Itu bukan ciri orang yang rendah hati ya. Orang merendahkan diri itu artinya walaupun kita disalahin, ya sudahlah, kita ini siapa sih. Yang penting walaupun kita dihina sekalipun kita nggak perlu marah ya. Kita nggak perlu menghakimi, kita nggak perlu membalas. Orang kalau suka membalas itu bukan orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu akan belajar menerima. Nah itu ya, orang belajar menerima bukan membalas. Orang yang kalau tidak terima itu namanya orang yang bukan rendah hati. Jadi ibu layani suami dengan rendah hati ya, artinya ya sudah, kalaupun disalahkan ibu tidak salah, tidak usah cari pembenaran, pembelaan, tidak usah penghakiman. Ibu belajar terima apa adanya, karena Tuhan nanti yang akan jadi pembela buat ibu. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, sudah dijawab oleh Ibu Gembala. Nah, pertanyaan kedua, membaca firman kan harus rutin dan disiplin begitu. Tapi bagaimana Bu kalau pada saat kurang fokus atau tidak bisa fokus, tapi tetap harus membaca Alkitab, mungkin karena ada persoalan gitu ya, ada pergumulan. Kadang tidak mengerti walaupun diulang-ulang. Karena baca firman itu mungkin karena nggak fokus, kok nggak ngerti-ngerti ya apa yang dibaca gitu. Harus seperti apa ya Bu? Silahkan. Enggak apa-apa, saya juga sering ngalami. Ya, waktu dulu kalau saya sudah lemot, pikiran saya sudah kalut, ya saya tetap berusaha mendekat. Tapi yang saya lakukan pertama, saya nggak baca firman dulu biasanya. Saya biasanya kalau sudah dalam keadaan lemot, beban berat, saya cuma datang sama Tuhan sambil saya ngomong, Tuhan terima kasih, saya nyembah. Ya itu yang saya ajarin, saya cuma bisa nyanyi haleluya 12 kali. Setelah saya dapat kelegaan, baru saya mulai buka firman. Selama saya belum dapat kelegaannya Tuhan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Pikiran sudah rasanya pikiran ya, pikiran stres, pikiran depresi, putus asa ya. Saudara hari ini datang, kejar kelegaannya Tuhan dulu. Dengan apa? Yaitu tadi, deket aja seperti Maria, nyanyi 12 kali ya, mengucap syukur, masuk hadirat Tuhan. Dah itu aja, nggak bisa ngomong apa-apa, tapi nanti pasti ada sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Yes, sudah dijawab lagi tuh ya. Nggak apa-apa, baca aja. Pokoknya ngerti nggak ngerti dibaca, nanti Tuhan akan kasih hikmat tersendiri. Baik, ada pertanyaan begini Bu. Saya ini mau tanya, saya ini diundang ya, acara bisnis begitu, saya tidak sebutkan. Kemudian ada pendanaan gitu di sana. Tapi bunganya 3-4%. Tapi Mas bisa masuk bursa saham. Terus terang saya ingat Ibu Gembala, jangan berhutang. Perlukah saya ikut acara ini? Karena saya takut juga nanti akhirnya jadi berhutang. Karena ini kan ada pendanaan, tentunya menjadi sebuah hutang begitu ya. Dengan bunga yang cukup besar nih, 3-4%. Bagaimana menurut Ibu, apakah perlu saya mengikuti acara seperti ini untuk pengembangan bisnis begitu? Silakan. Kalau menurut saya nggak perlu ya. Karena jujur di masa sukar ini, saudara benar-benar mau berhutang malah kebelit nanti ya. Ada banyak orang yang sampai nggak bisa punya uang cash, hartanya disita lebih dari aset itu karena yaitu berani spekulasi dengan bunga yang tinggi. Jauh lebih baik
kalau memang kita lagi ngalami keadaan yang sulit dalam bisnis usaha, saudara datang aja sama Tuhan. Ya, saya ini sudah ngalami, saudara. Saya cuman bilang gini, Tuhan, aku nggak cukup, Tuhan yang cukupkan. Itu ngomong seperti itu kelihatannya simpel loh, tapi itu kuasa Tuhan itu jangan main-main loh. Sumber yang tidak terbatas yang mencukupkan itu nggak mungkin saudara dibiarkan terlunta-lunta, saudara. Kalau kita hari ini mengandalkan yang 3-4%, saudara tetap harus bayar dan saudara tidak akan pernah bisa memenuhi kewajiban dengan bunga seperti itu di masa ini. Tapi waktu saudara datang sama Tuhan dengan bawa iman, saudara cuma bilang ini, Tuhan punya cuma 2 ikan 5 roti, tidak cukup Tuhan. Yang dibutuhkan lebih dari 5 roti. Tapi aku percaya aku tidak cukup, Tuhan yang buktikan, Tuhan yang akan cukupkan. Sudah, seperti itu iman, langkah iman. Setelah itu saudara tetap percaya. Kalau Tuhan yang mencukupkan, maka semuanya nanti akan berjalan cukup. Ya, tapi kita harus sabar. Tidak usah takut, pikul aja. Waktu masa-masa tidak cukup, tidak usah tabrak-tabrak. Pikul terus, masa-masa sulit. Pastikan waktu kita pikul, Tuhan sudah ngomong, bebanku ringan, enak ya, dan tidak akan melampaui kekuatan. Pasti Tuhan akan berikan jalan. Kalau sudah ngomong enak itu nggak mungkin nggak ada jalan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Wah, ini dari Zoom sekian lama baru ada pertanyaan untuk saya ini ya, bukan kepada Bu Eli. Mau tanya, tadi ketika Pak Frans menyanyikan lagu pujian kok disebutnya ada Jehovah Jireh, bukan Yesus Kristus. Apakah ini berhubungan dengan saksi Yehova? Mohon penjelasannya karena saya kurang mengerti. Ya, saya mau sampaikan bahwa Jehovah Jireh adalah salah satu sebutan untuk Tuhan kita, yaitu Tuhan yang menyediakan. Ya, Tuhan kita itu memiliki gelar, memiliki nama-nama yang cukup banyak. Ada Jehovah Jireh, dia juga Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Kalau Jehovah Rafa dia Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Nisi dia panji keselamatan. Jehovah Shalom Raja damai, dia Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi nggak ada hubungannya dengan saksi Yehova. Perbedaan kita dengan saksi Yehova adalah saksi Yehova tidak mengakui Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Ya, jadi perbedaannya di sana. Jadi jangan sampai Anda keliru. Oke, jadi untuk akun Ferdinand, semoga Anda bisa mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada pertanyaan. Shalom Bu Eli, terima kasih khotbah dan kesaksiannya. Saya sudah praktek bisu tuli, fokus sama Tuhan dan sudah ada perubahan dalam rumah tangga. Oh oke, bukan pertanyaan. Baik, jadi ini pernyataan ya. Sudah bisa praktek bisu tuli, buta, fokus untuk Tuhan. Ya, ada perubahan dalam rumah tangga. Wah, thank you Tuhan berkati ya. Jadi bersyukur sekali kalau pelayanan dari PD Victory dan Ibu Gembala jadi berkat, berbuah, berdampak. Baik, suami sudah naik kasasi untuk udah naik kasasi dan suami juga sudah tidak tinggal bersama. Malah sudah bersama ani-ani katanya gitu ya. Tapi ada yang kemarin bilang ani-ani no, simpenan yes katanya gitu ya. Pernyataannya ani-ani. Sekarang suami minta barang-barang yang masih ada di rumah saya. Saya akan memberikannya. Proses perceraian saya sudah sampai tahap kasasi. Saya sudah pisah 2,5 tahun karena sidang sebelumnya suami kalah. Apakah saya salah jika memberikan barang-barang suami? Silakan Bu Eli. Ya, kalau mau dikasih barang ya kasih aja, itu kan bukan miliknya kita ya. Yang penting bukan barangnya, iman kita sama Tuhan Yesus ya. Walaupun mau barangnya diminta, kalau sudah waktunya Tuhan pulihkan, nanti barangnya juga dibawa balik sendiri nanti ya. Itu aja, jadi tidak usah bingung ya. Mau diminta, mau diapa ya, kalau memang barangnya ya kasih, bukan milik kita. Nggak usah bingung ya. Karena memang itu masih sekolah kehidupan, artinya waktu barang yang diminta ya pikul aja kuknya, kasih aja ya, sabar aja karena suami belum mau kembali sama kita, ya kita rajin aja pikul kuknya Tuhan sampai waktunya Tuhan. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, haleluya, sudah dijawab ya. Kalau perlu, kalau dia minta barangnya dia kasih bonus
barang ibu juga kasihin supaya ibu bisa ganti baru. Ya, supaya ibu bisa ganti baru. Tuhan pasti berkati nanti ya. Jadi kasih aja gitu ya. Ya, baik. Baik, masih ada pertanyaannya. Ya, baik. Baik, pertanyaan terakhir barusan dari Bu Christine. Semoga tetap kuat ya Bu ya menghadapi proses-prosesnya ya. Dan Ibu Gembala suka ngomong nasehatin. Abis misalkan kalau benar-benar terjadi perceraian, jangan menikah lagi, katanya gitu ya. Jangan menikah lagi. Sudah hidup di dalam kesendirian gitu katanya ya. Bersama Tuhan maksudnya. Kok nggak ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan masih ada. Amin, saya selalu ingat pesan-pesan Bu Gem. Oh oke, Bu Christine ya. Ingat terus pesannya ya. Haleluya.